Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacinda Amelia Putri dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Demokrasi. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa, epistemologis, dan istilah terminologis. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kratin atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Selanjutnya yaitu bentuk demokrasi. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Demokrasi modern timbul oleh dan setelah revolusi Prancis pada ide kedaulatan rakyat dari Rousseau. Struktur ketatanegaraan digariskan dalam bentuk konstitusi dengan maksud supaya dapat terjamin hak rakyat dan tidak dilanggar oleh penguasa negara. Demokrasi liberal yaitu pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilu untuk menduduki kekuasaan. Demokrasi sosial. Menaruh kepedulian kepada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi partisipasi, yaitu yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Selanjutnya, demokrasi konstitusi, yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok budaya-budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Asas demokrasi. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-ciri demokrasi. 1. Keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. 2. Menjalankan konstitusi. 3. Adanya perwakilan rakyat. Dan yang keempat, adanya sistem kepartaian. Prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. 4. Adanya pergantian pemerintahan. 5. Kedudukan rakyat sama di mata hukum. 6. Adanya jaminan hak asasi manusia. 7. Adanya kebebasan pers. Kelebihan dan kekurangan demokrasi. 1. Kelebihan dan kekurangan demokrasi langsung. Kelebihannya, rakyat memiliki kontrol terhadap kekuasaan politik. Demokrasi ini mampu meningkatkan kesadaran politik rakyatnya, serta merangsang mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya. Menurunkan ketergantungan rakyat kepada elit politik mudah diterapkan pada komunitas dengan jumlah kecil.
Kekurangannya, sulit untuk diterapkan pada sebuah komunitas yang besar, menguras banyak waktu untuk setiap kebijakan yang butuh diselesaikan secara bersama, sehingga dapat memicu apatisme. Tidak mudah untuk menghindari kelompok yang mayoritas atau dominan. 2. Kelebihan dan kekurangan demokrasi perwakilan. Kelebihannya, lebih mudah digunakan untuk masyarakat yang plural, meringankan beban masyarakat dari tugas yang berhubungan dengan kebijakan bersama atau perumusan dan pelaksanaan. Kekuasaan dan fungsi-fungsi kenegaraan dipegang oleh orang yang lebih berkapasitas. Kekurangannya, mungkin terjadi perbedaan kepentingan antara rakyat yang mendukung dan wakil rakyat yang mewakili rakyat, mudah kecewa karena wakil rakyat tidak membawa amanah ketika mereka berkampanye sebelum terpilih. Nilai demokrasi. Menurut Robert, 1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Yang kedua, yaitu pembeberan kebenaran. Adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Kontrol terakhir terhadap agenda, itu yang ketiga, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. 4. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Selanjutnya, indikator demokrasi. Menurut Bolen tahun 1979 hingga 1980. 1. Pemilihan yang adil. 2. Seleksi eksklusif yang efektif. 3. Seleksi legislatif. 4. Kebebasan pers. 5. Kebebasan kelompok oposisi. 6. Sanksi-sanksi pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia yang pertama yaitu masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi atau konstitusional, yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. 2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin, yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. 3. Masa Republik Indonesia III, yaitu demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. 4. Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 hingga sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. Sekian dan terima kasih.